kita sendiri. Ya. Dan tanpa terasa udah 50 tahun lebih ya, saya nggak berjumpa dengan Bapak Peter yang pagi hari ini hadir bersama dengan istri. Ini kira-kira 50 tahun lebih ya, gitu. Jadi luar biasa. Bapak aja udah tinggalkan kita udah 40 tahun lebih. Ya. Dan beliau adalah senior saya yang membimbing saya ya, sebagai mentor untuk melayani Tuhan. Ya. Beliau juga yang mendidik saya dengan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala Anda di tempat ini. Ya, jadi saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya datang dikasih tahu sama Cik Lili ya, bahwa COVID datang bersama dengan istri, dan kemarin juga Ibu Gembala udah kasih tahu sama saya. Saya katakan puji Tuhan, saya senang sekali karena 50 tahun lebih kita tidak ketemu ya. Jadi saya tanya masih ingat? Dia bingung karena lihat warna rambut saya kok udah beda ya, udah beda ya, dari hitam menjadi putih ya. Kiranya Tuhan seluruh sekalian, tapi kita bersyukur sekali lagi karena rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Kita sama-sama akan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan merenungkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-46 sampai 49. Tetapi saya hanya membaca di ayat yang ke-47 dan 48. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Saya baca ayat 47 sampai 48. Demikian firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dikoyakkan karena rumah itu kokoh dibangun. Haleluya. Saudara sekalian, setiap kita mempunyai badai dalam kehidupan ini, dan saya percaya bahwa kita akan menikmati kemenangan di dalam badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kita. Bukan berarti kita ini dipanggil bebas dengan badai hidup. Kita baca dari ayat yang sudah kita baca bersama. Yaitu dikatakan di situ dengan jelas bahwa orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir. Ketika datang air bah dan banjir, rumah itu tidak roboh. Ya, tidak roboh. Nah, ini adalah satu perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa sekalipun kamu mau ikut aku sebagai anak-anakku, anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, engkau akan dapat menghadapi badai. Ya, tetap menghadapi badai. Dalam kehidupan kita sebagai manusia di tengah dunia ini, sekali lagi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita menghadapi badai kehidupan yang ada. Betul tidak? Ya, betul nggak? Di sini ada yang tidak punya badai hidup? Nggak ada ya? Semua punya persoalan ya? Semua punya tantangan dalam hidup ini. Ya? Jadi tantangan itu sendiri dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Dikatakan kitab Ayub berkata, aku tahu sekarang pada saat aku diuji supaya aku timbul bagaikan emas yang murni. Sebagai emas yang murni.
Dan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saudara sekalian, Tuhan ingin supaya iman yang kita dapatkan dari Tuhan itu betul-betul kokoh dalam kehidupan ini. Ya, tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk diombang-ambingkan, dan segala sesuatu yang dapat yang mengombang-ambingkan akan iman percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata dengan jelas kepada murid-muridnya, orang itu menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Berarti bukan cuma sekedar asal menggali kemudian letakkan fondasinya selesai, tidak. Menggali dalam-dalam, seperti apa yang Paulus katakan, pesankan kepada jemaat Tuhan di kota Kolose. Ya, pada fase kedua kita melihat di situ bahwa hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Ya, iman kita berakar dalam Dia, dan supaya kita punya akar iman kita bisa berakar semakin dalam, maka akar itu tidak boleh malas, tidak boleh ya asal-asalan. Enggak. Dengan akar yang semakin dalam masuk ke dalam tanah, maka pohon yang ada dia akan bertumbuh dengan kuat. Ya, begitu pohon itu bertumbuh menjadi tinggi, bukan berarti tidak akan ada badai, ada angin. Dan angin yang menggoyangkan dahan dan ranting di dalam pohon tersebut bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merobohkan, bukan untuk mematahkan, tetapi untuk mengeluarkan akar yang di bawah semakin masuk ke dalam, sehingga pohon itu semakin kuat. Semakin kuat. Dalam kehidupan sebagai anak Tuhan pun juga, badai yang ada dalam kehidupan kita bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk kita terjun di dalam kesulitan sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diizinkan Tuhan menghadapi badai kehidupan. Mari kita hadapi badai kehidupan ini dengan cara kita mau semakin dalam menggali firman Tuhan. Amin. Semakin dalam kita mencintai Tuhan, semakin dalam di dalam pemahaman kita akan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi saudara sekalian, firman Tuhan tidak memberikan janji kepada kita bahwa kita menjadi orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus tidak ada badai. Ya, tidak. Kita ingat akan satu peristiwa yang dicatat dalam firman Tuhan dalam Injil Markus. Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya untuk menyeberang danau. Betul ya? Ya, mari kita pergi, mari kita ke seberang. Yesus berada dalam perahu bersama murid-muridnya. Dan pada saat Yesus berada dalam perahu bersama murid-muridnya, Yesus yang menyuruh murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang. Ya, sekali lagi Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang, mari kita menyeberang di danau ini. Yesus berada dalam perahu mereka. Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Badai angin yang begitu keras sehingga air laut masuk ke dalam kapal itu dan membuatnya menjadi ketakutan luar biasa, sehingga memanggil Yesus, memanggilkan Yesus, guru, apa yang kau biarkan api harus binasa? Ya, Yesus segera bangun dan Yesus segera menenangkan badai itu. Ya, begitu badai itu tenang, Yesus berkata, kenapa kamu kok nggak percaya? Ya, kenapa kok kamu tidak percaya? Ya, Tuhan berkata, aku yang menyuruh. Aku menyuruh dan melepas, tapi aku berada bersama-sama dengan kalian. Dan saat badai menerpa perahu kita, kan ada aku di dalam badai dan di dalam perahu itu sendiri. Kenapa aku tidak percaya bahwa kuasa Tuhan luar biasa? Nyatakan, keluarkan pernyataan iman kita, penyerahan, berteriaklah.
ya, berteriak, dan Allah pasti akan menyelesaikan. Luar biasa saudara sekalian. Jadi sekarang kita kembali, ya, bagaimana kita menggali untuk semakin dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau cinta kepada firman, cinta kepada firman. Ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi yang luar biasa, muncul dengan apa istilahnya AI, ya, di gadget di HP AI itu bagus, tetapi AI juga membuat kita menjadi malas, ya. Kita ingin tahu ayat ini, satu ayat supaya kita bisa paham, kemudian kita pakai bantuan dengan Google ataupun AI, maka muncul semuanya akhirnya apa? Waduh, aku ngerti, ya. Dan pada saat itu muncul dalam kehidupan, kita tahu, kita mau baca, kita mau pelajari, kita merasa, waduh, aku udah dapatkan pelajaran yang luar biasa. Dari mana? Dari AI. Ya. Sekali lagi, AI itu bukan hal yang negatif, bukan. Tetapi kita harus berhati-hati, tidak terikat fokus hanya kepada apa yang diungkapkan dengan apa penjelasan daripada AI maupun daripada Google. Kita boleh belajar, tetapi jangan sampai kita lepas dengan firman ini. Amin. Alkitab yang adalah firman Tuhan itu nomor satu, bukan AI, bukan Google yang nomor satu. Firman Allah itu nomor satu. Dan supaya kita bisa tetap mempunyai satu prinsip, firman itu nomor satu, mari kita mau gali hati kita, ya, menggali hati kita, mengosongkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa sekaligus, ya. Tetapi ada satu langkah, aku mau untuk mengeluarkan batu-batu yang masih ada dalam hatiku, supaya benih firman Tuhan itu masuk dalam hatiku dan itu bisa bertumbuh, tidak dihimpit dengan batu, tidak ditekan dengan batu-batu yang masih ada dalam hatiku, sehingga benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Atau kita masih menyimpan, ada duri, ada semak duri, ada rasa ketidaksukaan dalam kehidupan kita, rasa iri, rasa marah, duri yang membuat firman Tuhan terhimpit, kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan kita, firman Tuhan terhimpit, firman Tuhan tidak bertumbuh, ya. Atau kita biarkan, ya, firman Tuhan kita dengar, kita terima deh, kita baca Alkitab, ya deh, tapi kita tidak memberikan satu respon yang positif, satu respon yang bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya apa? Burung datang, setan mencuri satu-satu, ya. Benih firman Tuhan dicuri satu-satu, ya, dicuri satu-satu, sehingga akhirnya apa? Tidak ada lagi benih firman Tuhan. Dan bila kita mau mempunyai hati yang tulus sebagai tanah yang baik untuk kita menerima firman, karena hati kita sediakan, kita serahkan sama Tuhan, maka hati kita dipenuhkan dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, karena kita juga mau menggali hati kita, ya, hati kita digali, kita mau gali kehidupan kita, bukan orang lain yang bisa, bukan, ya, tetapi pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita mengatakan aku ini orang yang percaya kepada Tuhan, sementara kita tidak menjadi pelaku firman? Bagaimana kita berkata, oh aku cinta kepada Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman? Ya, dikatakan dengan jelas dalam Injil Yohanes pasal ke-14,
Siapa yang mengasihi aku, yang mengasihi Yesus Kristus, maka dia akan menurut apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan. Tidak melawan, tidak berontak, ya, tidak semaunya sendiri, tetapi kita mengasihi Tuhan. Kita pun juga, aku mau melakukan apa yang Tuhan ingin untuk aku lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang kita mesti lakukan? Yesus berkata, kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Amin. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai terang dunia, kita sebagai garam dunia, kita harus dapat menjadi satu contoh, ya, sebagai satu patron pola hidup orang yang takut pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata yang jelas, tidak semua orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa kehendak Allah? Yaitu kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mungkin berkata, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan firman Tuhan, tetapi aku terpleset, aku jatuh, ya, aku berbuat salah. Dan begitu sadar kita berbuat salah, kita jatuh, kita berbuat salah, bukan berarti kita terus mendiamkan kesalahan itu ada dalam kehidupan kita. Segera kita bangun, segera kita bangun, segera kita bangkit. Seperti murid-murid berada dalam perahu yang sedang menyeberang di danau itu, Yesus berada dalam perahu itu. Begitu ada angin badai, begitu air mulai masuk ke dalam perahu mereka, ya, mereka mulai membangunkan Yesus. Berseru, bangun, bangun, bukan tidur, bukan tidur. Di berarti kita menghadapi kesulitan kehidupan kita. Kita mau sadar, kita bangun. Ya, kita bangun rohani kita. Tuhan, aku mau berteriak, berseru kepada Tuhan. Aku tidak mau membiarkan jiwaku gundah gulana. Aku tidak mau membiarkan jiwaku terus berkeluh kesah di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kita mau melangkah, kita bangun, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan, banyak yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ambil di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, kita bukan cuma sekitar, oh aku datang kepada Tuhan, aku sebagai orang beriman kepada Tuhan, sudah puluhan tahun aku percaya sama Tuhan. Dan kita bertanya, apa yang kita nyatakan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Amin. Apa? Ya, bagaimana dengan waktu kita? Ya. Saya mengajarkan kepada jemaat yang ada di Rungkut yang mau percaya usai gembalakan. Saya katakan, satu hari 24 jam. 8 jam kita bekerja. 8 jam kita beristirahat. 8 jam kita santai. Betul ya? Kalau 24 dibagi 3 berarti kan setiap 8 jam. Orang kerja kan 8 jam loh. Orang beristirahat pun juga totalnya 8 jam. Kemudian 8 jam yang ketiga ternyata dipakai buat apa? Dipakai buat makan, dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat mandi, dipakai buat ini itu ya. Terus untuk Tuhannya ada enggak? Loh, satu hari 24 jam kita ngomong, oh Tuhan aku bawa persembahan persepuluhan. Memang bawa persembahan persepuluhan. Kita mau persembahan kepada Tuhan. Tapi waktu dalam satu hari itu, apakah kita jujur? Loh, apa kita jujur? Ya, ada berkata dalam hati, Bapak Ibu kembali lagi pergi ke Pasuruan. Ngapain saya datang? Saya datang firman Tuhannya nabogi saya. Bukan saudara. Kita belajar, sama-sama belajar. Sampai detik pagi ini pun juga saya tetap masih belajar. Bagaimana saya mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan.
Memang untuk mentaati, menjadi taat, menjadi penurut itu tidak gampang. Betul? Ya, enggak kan? Harus ada apa? Harus ada kesiapan. Kesiapan apa? Kerelaan kita. Kita kata, oh aku mau taat kepada Tuhan, tapi tidak rela untuk melakukan apa yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya percuma. Ya percuma. Ya. Ketaatan itu kita lakukan, kita tunjukkan di dalam langkah kehidupan kita dengan kita penuh keikhlasan, kerelaan melakukan firman. Amin. Ya. Tidak dipaksakan, tidak merasa suka aku sungkan sama dia. Oh aku sungkan sama ini. Enggak. Menjadi pelaku firman Tuhan tidak perlu ada rasa sungkan. Yang perlu kita harus ada adalah apa? Kita punya kerelaan hati. Kerelaan berarti ada satu kemauan. Ya toh? Aku rela, aku mau, aku melangkah. Aku gak rela, maka aku gak bisa melangkah. Ingat akan seorang yang lumpuh yang berada di tepi kolam Bethesda 38 tahun. Dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam kolam itu, tetapi selalu kalah. Ya, selalu kalah dengan orang lain yang sudah mendahului dia. Dan apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Begitu Tuhan tahu, Tuhan berkata, iya itu orang sudah 38 tahun. Maka Tuhan datang dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Pada saat Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Apa jawaban orang ini? Langsung berkata, aku mau. Mengajukan banyak alasan. Ya. Tuhan tidak tanya alasannya apa, Tuhan cuma tanya, kamu mau sembuh gak? Tetapi dia mengeluarkan alibinya, dia mengatakan, ya, aku menantikan ada orang yang membantu saya untuk masuk ke dalam kolam itu. Tetapi tidak ada seorang pun. Ya. Dia mengajukan alasan 38 tahun, berarti dia cuma menunggu dan tidak ada satu upaya untuk dia melangkah. Maka Yesus berkata, sekarang angkat, bangun, angkat tilammu, berjalan. Nggak tunggu besok. Yesus berkata, bangun, angkat tilammu, angkat tempat tidurmu, angkat kasurmu, berjalan. Kita bisa bayangkan 38 tahun tidak bergerak. Bagaimana kondisi kaki? Bagaimana kondisi kekuatannya dia? Apakah dia akan mampu secara manusia, secara lahiriah untuk mengangkat kasur yang sudah dia nikmati selama 38 tahun? 38 tahun dia tidak bergerak apa-apa, otomatis tidak punya kekuatan apapun. Secara manusia tidak mungkin, betul tidak? Gak mungkin dong. Sekarang 38 tahun jadi sempat tidur, gak pernah bergerak. Dalam pelayanan yang Tuhan izinkan, saya melayani beberapa kali orang-orang yang Tuhan izinkan, maka harus berada dan dirawat di atas tempat itu. Ada yang sampai 8 tahun, dan itu pun juga bukan cuma istrinya saja. Begitu istrinya selesai, 8 tahun dipanggil Tuhan, gak lama lagi kemudian suaminya juga mengalami hal yang sama. Sudah berarti begitu, gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Dan satu lagi anaknya dokter. Tahu-tahu dia berada di tempat itu, dan saya berbuat apa-apa. Kaki mulai mengecil. Kalau kaki sudah mulai mengecil, otomatis kekuatannya berkurang. Betul? Dan kekuatannya berkurang, selama tidak pernah dilatih, maka otomatis menjadi lemah. Dan menjadi lemah. Dan Yesus sekarang berkata kepada orang yang lumpuh 38 tahun, bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin.
Ya, pagi hari ini kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita sudah begitu lama. Kita berkumpul dalam doa. Tuhan mau untuk kita bangun rohani kita. Ya, kita bangun penyerahan kita kepada Tuhan. Aku mau. Ya, aku mau melangkah. Bukan karena orang lain, bukan. Tetapi aku mau melangkah karena aku mau mencintai Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, aku mau tunjukkan aku cinta kepada Tuhan. Aku mau lakukan. Sekalipun secara manusia mungkin kita dipandang, aduh, itu pelayanan yang kecil, pelayanan yang tidak ada artinya. Wah, nggak seperti kalau pelayan itu berada di belakang mimbar. Belum tentu saudaraku sekalian yang berada di belakang mimbar itu betul-betul juga melayani Tuhan. Halo? Ya, sekali lagi saya katakan, belum tentu yang berdiri di belakang mimbar itu betul-betul dia melayani Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak panggung sandiwara. Dan itu menjelang akhir zaman. Ya, orang akan mengumpulkan guru-guru untuk apa? Untuk memuaskan telinga mereka. Ya, untuk memuaskan telinga mereka, untuk memuaskan apa yang mereka inginkan. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Ya cuma satu hal yang membuat orang yang mendengar bisa tertawa-tawa. Dan tidak salah. Ya kan? Tidak salah mengajak seseorang, mengajak yang hadir untuk kembali bersukacita. Tetapi bersukacita bagaimana? Bersukacita dalam kita bersukacita bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kita kumpul kata waduh, ya kan? Nah. Karena itu ketaatan ada satu kerelaan. Kerelaan itu apa? Untuk menggali hati kita. Ya. Pada saat hati kita gali, kita isi dengan firman, kita akan menikmati bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kepada Tuhan. Amin. Ya, toh? Dikatakan dengan jelas Paulus memberikan satu peringatan kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Ya, toh? Bahwa segala sesuatu Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan satu kemenangan. Ya, satu kemenangan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Ya. Yang mengharapkan kepada Tuhan. Sekalipun badai datang, tetap kita berharap kepada Tuhan. Dan itu kita bukan cuma sekedar kita mau taat, tapi kita juga disertai dengan satu kerelaan dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan. Sehingga badai apapun juga yang kita hadapi dalam hidup ini, kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kita sudah diberkati sama Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, karena itu sekali lagi kita melihat dari firman Tuhan, badai yang ada. Bagaimana kita bisa mengatasi badai dalam kehidupan kita? Itu kita sadar. Kita menyadari badai ini memang seizin Tuhan, bukan untuk mencelakakan aku. Maka aku mau belajar untuk mendalami apa maksud Tuhan di balik salib yang aku harus pikul. Di belakang penderitaan yang sedang aku alami, ada apa di belakang itu? Ada berkat Tuhan di belakang itu semua. Karena firman Tuhan, ya kan, pencobaan biasa yang kita alami yang tidak melampaui batas kemampuan kita untuk kita memikulnya. Karena segala sesuatu Allah kerjakan dengan hal yang positif. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu mari pagi hari ini saudara sekalian,
Kita bawa persoalan kita masing-masing ke Tuhan. Kita tidak larut dengan persoalan dalam kehidupan kita, tetapi kita mau serahkan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga ada persoalan, ya. Bukan tidak ada masalah, ada masalah, ya. Ada masalah, banyak hal yang harus saya hadapi secara dalam kehidupan ini. Selama dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, bukan satu hal yang mudah. Yang pada awal pelayanan, yang pada tahun-tahun yang awal pelayanan, terus terang isi saya masih belum sepenuhnya mendukung, ya, belum sepenuhnya. Tetapi saat daripada Tuhan membuat isi saya bisa menjadi pendamping sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kita hadapi kesulitan, ya, saya ngomong sama istri saya, kita berdiskusi, kita tanya gimana, udah kita nyerah, kita berseru aja sama Tuhan, ya. Kalau saya kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal, Tuhan tidak tinggal, ya. Dan Tuhan selesaikan satu persatu daripada persoalan. Dan sekarang pun juga kita berdua juga mengalami badai apa? Badai kesehatan. Kalau udah tambah umur, otomatis semakin rentan dengan kesehatan. Dan saya mengalami ini. Istri saya pun juga mengalami hal yang sama. Istri saya menyangkut persoalan tulang, dan saya menyangkut persoalan jantung, ya. Dan tambah lagi dengan kantong kemih. Kendaraan di jalan pasang ring, 4 ring sudah terpasang, ya. Senior saya Pak Peter belum pasang ring, jangan pasang ring, ya. Ada ketemu, ya, toh beliau katakan ada sih kelemahan di mana, di lutut, di kaki, ya. Umum, udah usia, itu, udah usia. Isi saya juga gitu, bukan pengakuran, ya, tetapi pengoroposan, ya. Bukan cuma berasal dari lututnya, tapi ada tulang belakang, ya. Ada di ruas 4, ruas 3 dan 4 ada penyempitan, ya. Secara manusia, aduh, nggak sanggup, ya. Setiap bulan harus ketemu dokter, periksa. Jumat kemarin saya masih melakukan pemeriksaan. Saudara sekalian, kadang-kadang dirasa, aduh, saya sering ngomong sama istri saya, bosan ya, kok dokter terus ya, kok kita sekarang sobonya kok rumah sakit, ya loh. Rumah sakit kalau besok mendoakan bagi jemaat yang anak tua yang perlu didoakan, oh enggak apa ya, itu enggak masalah. Sekarang datang ke rumah sakit, membawa diri saya masuk ke rumah sakit untuk menjadi pasien rumah sakit. Enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Tapi kenapa Tuhan belum selesaikan? Belum. Ya toh? Kan Tuhan mesti melihat, oh kamu masih mampu kok, masih kuat untuk jalan, ya sudah. Diberikan sama Tuhan, ya. Dan Tuhan berikan bukan untuk membinasakan, tetapi adalah untuk membawa kita semakin menikmati berkat pertolongan Tuhan yang tidak luar, yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun juga yang ada dalam kehidupan ini sendiri. Itu mari saudara pada saat pagi hari ini, apa yang kita renungkan bersama, kita mau belajar bagi kehidupan kita pagi hari ini. Tuhan selesaikan, amin. Yang kita pulang bukan lagi dengan badai kesulitan yang ada, tetapi kita pulang untuk menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada badai, ada bersama Tuhan. Tuhan siap untuk senantiasa menuntun, membawa kita untuk menikmati kemenangan dan kemenangan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama saya dan kita baik berdiri.